terus-menerus digempur Israel. Palestina terus mendapatkan dukungan termasuk dari dunia sepak bola. Dukungan mengalir deras dari sepak bola untuk Palestina. Pemain, klub, dan supporter dari belahan dunia lain menunjukkan solidaritasnya untuk Palestina. Palestina yang menjadi target serangan Israel mendapat banyak dukungan dari banyak pihak dan masyarakat sipil di belahan dunia, tak terkecuali dari lapangan hijau. Beberapa pemain dan supporter klub sudah menyatakan dukungan kemerdekaan Palestina, dari Paul Pogba, Mohamed Salah, hingga para pendukung klub seperti Celtic FC. Pogba, gelandang Manchester United misalnya, sempat mengunggah dukungan kemerdekaan untuk Palestina sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pemain Prancis itu meminta perdamaian dan cinta digalakkan untuk menghentikan perang. Dunia butuh kedamaian dan cinta. Sebentar lagi akan Idul Fitri. Marilah kita mencintai sesama. Dengan hashtag Pray for Palestine, cuitnya dalam Instagram. Winger Manchester City, Riyad Mahrez, yang berasal dari Aljazair, juga menyatakan dukungannya untuk Palestina. Ia mengunggah foto bendera Palestina dan emoji tangan merapal doa. Achraf Hakimi dari Maroko, yang bersama Inter Milan, men-tweet video seorang wanita yang tampaknya ditangkap oleh pasukan keamanan Israel yang tampak berdebat dengan petugas tentang masalah tersebut. Sementara itu, striker Liverpool Mohamed Salah terang-terangan meminta perang segera diselesaikan para pemimpin dunia. Ia secara khusus meminta bantuan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson untuk membantu mencarikan solusi perdamaian antara Israel dan Palestina. Dalam cuitannya di Twitter, Mohamed Salah memanggil semua pemimpin dunia, termasuk Perdana Menteri di negara yang menjadi rumahnya selama 4 tahun terakhir, melakukan segala upaya dengan kekuatan mereka untuk memastikan kekerasan dan pembunuhan orang-orang tak bersalah dihentikan secepatnya. Sementara itu, mantan penyerang Mali dan Tottenham, Frederick Kanut, menulis di Twitternya, apartheid terus berlanjut dan orang-orang Palestina diusir dari rumah, sementara sebagian besar pemimpin terlibat dengan kebungkaman mereka. Secara simbolis, dukungan Palestina sudah terang-terangan diperlihatkan di stadion. Dari tribun sampai lapangan, suara-suara solidaritas untuk Palestina terdengar. Fans Celtic, Green Brigade, mengisi bangku-bangku kosong di tribun Stadion Celtic Park. Puluhan bendera Palestina terpasang di bangku-bangku kosong. Tidak hanya supporter sepak bola di mancanegara saja, dukungan terhadap Palestina juga disuarakan sejumlah supporter sepak bola di Indonesia. Sebelum sepak bola Indonesia diserang pandemi COVID-19, atau saat sepak bola Indonesia masih digelar dengan penonton di tribun stadion, mereka tak mau ketinggalan setiap tim kesayangannya bertanding. Bendera Palestina beserta spanduk bertuliskan dukungan terhadap Palestina dibentangkan di tribun penonton. Bahkan dengan kompak, para supporter sepak bola pun membuat koreografi yang kreatif, membentuk bendera besar Palestina yang bersanding dengan bendera besar Indonesia, dengan yel-yel dukungan untuk Palestina yang menggema menyelimuti pertandingan yang tengah berlangsung. Seperti yang dilakukan oleh supporter klub Persija Jakarta, Persib Bandung, Arema, PSS Sleman, Persebaya Surabaya, Persiraja Banda Aceh, dan supporter klub sepak bola Indonesia lainnya. Kemudian jauh dari Chile, klub Deportivo Palestino juga mendukung Palestina dengan para pemainnya mengenakan keffiyeh atau surban atau syal khas Timur Tengah sebelum bertanding. Para pemain itu ingin menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina yang mengalami represi penjajah Israel. Skuad Fenerbahce Turki mengutarakan dukungan mereka kepada rakyat Palestina yang tengah menjadi korban kekerasan aparat keamanan Israel. Ya, para pemain Fenerbahce kompak mengenakan kaos bertuliskan Save Palestine, yang berarti bebaskan Palestina. Sejumlah pemain bintang yang dimiliki oleh Fenerbahce seperti Mesut Ozil, Luis Gustavo, dan Papis Cisse terlihat juga mengenakan kaos tersebut. Terakhir, dua pemain Leicester City, Hamza Choudhury dan Wesley Fofana, juga menyuarakan dukungan untuk Palestina di final Piala FA. Usai menang 1-0 atas Chelsea di Stadion Wembley, keduanya membentangkan bendera Palestina sampai prosesi mengangkat trofi. Momen itu menjadi viral di media sosial. Konflik Israel dan Palestina sendiri memanas sebulan terakhir. Dari blokade di kawasan tempat berkumpulnya warga Palestina selepas berbuka puasa selama Ramadan, penyerangan meluas ke kompleks Masjid Al-Aqsa dan kini kembali merembet ke jalur Gaza. Ratusan warga menjadi korban atas perang itu. Laporan terakhir menyebut ratusan warga Palestina tewas dan ribuan luka-luka.
Agresi militer Israel ke Palestina terus dikecam berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia yang resmi mengeluarkan pernyataan sikap, yaitu mengutuk agresi yang menyebabkan kekerasan di Yerusalem Timur dan jalur Gaza.